Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Barai Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program review ya, salah satu berita yang telah termuat di Harian Umum Koran Kabar Priangan dan akan kita bahas di redaksi Priangan TV. Nah, dari beragam informasi yang telah kita sampaikan di episode sebelumnya, kita akan rangkum nih atau ambil salah satu informasi yang menarik termasuk yang akan saya sampaikan di edisi hari ini, Jumat Senin, 17 Maret 2025, tepatnya juga di tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah. Nah, dari informasi yang ada, kita menemukan satu informasi yang begitu sedang ramai ya diperbincangkan, juga menarik sekali untuk dibahas karena memang ini menjadi salah satu sorotan nih dari beberapa berita yang ada di wilayah Priangan Timur. Langsung saja, di muatan tanggal 17 Maret 2025 saya menemukan informasi tentang PSU ya, tentang PSU yang sedang ramai diperbincangkan. Tapi sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini disampaikan bahwa biaya untuk honor KPPS mencapai 20 miliar katanya. Terus Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan yang cukup besar dalam pembiayaan pilkada antara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 dengan PSU itu dikarenakan adanya perbedaan tahapan pilkada. Pada saat Pilkada 2024, tahapan pilkada mencapai 8 bulan sehingga membutuhkan biaya yang mencapai 102 miliar untuk KPU, sementara di PSU biaya yang dibutuhkan KPU itu hampir mencapai 40 miliar katanya. Karena memang biaya ataupun waktunya ya itu sangat pendek, hanya 2 bulan saja. Hal ini juga dijelaskan oleh Ami Imron Tamami saat hadir dalam podcast di Priangan TV yang dipandu oleh salah satu pimpinan redaksi ya dari Priangan TV, ada Pak Zulkarnain pada Minggu 16 Maret 2025. Dalam hal tersebut dijelaskan juga katanya bahwa Ketua KPU untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat yang memang menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, Baraya, dalam hal ini kegiatan ataupun pelaksanaan PSU itu memang di Kabupaten Tasik, kalau untuk di Jawa Barat hanya terjadi di wilayah Kabupaten Tasik. Meskipun sebetulnya ke pusat itu ada beberapa kota kabupaten, tapi kalau untuk Jawa Barat ini hanya Kabupaten Tasikmalaya. Sebetulnya ini juga menjadi salah satu hal yang ada lebih ke arah negatif mungkinnya dari beberapa pandangan orang terkait hal tersebut, karena memang Pilkada serentak 2024 telah kita lalui di beberapa bulan ke belakang, dan untuk Kabupaten Tasikmalaya karena memang ada PSU maka harus dilaksanakan pada bulan April pasca Lebaran, berarti ya di tanggal pertengahan di bulan April. Nah, dalam hal ini sudah kita ketahui apa yang menjadi penyebab ya, karena memang ramai dan booming ketika dibahas di beragam media sosial, tidak hanya di skala lokal tapi juga nasional. Apalagi KPU ini sebagai penyelenggara ya, termasuk di sini juga terkait Bawaslu juga sebagai bagian dari orang yang mengawasi dalam kegiatan ini. Tapi sebelumnya Baraya, ada informasi yang menarik juga setelah ini, nanti Baraya bisa lihat yang nantinya kita akan lanjut setelah yang satu ini. Gula semut aren galunggung memiliki kandungan serat makanan yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Mengandung beberapa nutrisi dan vitamin yang baik untuk Anda yang mulai sadar dengan pola hidup sehat. Untuk cara penyajian, tuangkan 2 hingga 3 sendok makan gula semut aren galunggung ke dalam gelas. Seduh dengan air panas secukupnya. Aduk hingga merata. Baiknya dikonsumsi pagi dan malam. Gula semut aren galunggung untuk hidup sehat.
Nah, kemudian Baraya, terkait hal yang tadi yang sudah kita bicarakan terkait PSU nih, sebetulnya sebagai masyarakat, salah satu masyarakat meskipun tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang tentu menjadi evaluasi. Tentu juga mungkin bagi mereka para penyelenggara ini adalah bagian dari kewajiban yang harus dijalankan gitu, karena memang dengan adanya PSU atau kegiatan pemungutan suara ulang itu tentunya tadi juga disampaikan tidak hanya biaya ya yang menjadi bengkak atau menjadi lebih besar, tapi juga para KPPS, kemudian PTPS juga yang harus bekerja 2 kali setelah kemarin sebelumnya di Pilkada serentak sudah bekerja gitu, karena memang untuk PSU ini tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya gitu. Seperti biasa ada debat gitu. Dan untuk debat pasangan calon di Kabupaten Tasik ini, dari informasi yang kami dapatkan akan dilaksanakan 1 kali debat pasangan calon. Juga kita ketahui dari informasi yang tadi sudah saya bacakan terkait biaya untuk honor KPPS itu mencapai 20 miliar. Kenapa 20 miliar? Selain dari perbedaan waktu yang dilaksanakan, pertama juga dari biasanya sebelum dimulai tahapan pelaksanaan itu ada yang namanya BIMTEK. Nah, BIMTEK juga di Pilkada serentak sebelumnya memang ada honor juga bagi mereka yang melaksanakan gitu. Nah, dalam hal ini katanya dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dari Pak Ami Imron Tamami itu menjelaskan untuk efisiensi anggaran, apalagi sekarang Presiden sudah punya peraturan efisiensi anggaran, kita perlu juga meminimalisir katanya, dan dicanangkan juga atau direncanakan untuk BIMTEK atau kegiatan yang sekiranya menimbulkan biaya yang lebih ini akan dilaksanakan secara online gitu. Dan tapi tetap kalau untuk pelaksanaan akan dilaksanakan secara offline di TPS-TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, karena memang wilayah kabupaten ini Baraya itu sangat luas sekali, beda dengan Kota Tasik. Kalau Kota Tasik kita contohkan hanya ada 10 kecamatan. Kalau Kabupaten Tasikmalaya itu lebih dari 30 kecamatan. Jadi dengan wilayah yang begitu luas tentunya ini juga akan melibatkan banyak sekali partisipan gitu, dengan jumlah yang sama, dengan partisipan yang sama, tapi dengan biaya yang berbeda gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sebetulnya menjadi sorotan juga gitu. Dari kemarin Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya sempat melakukan dialog nih bersama pimpinan redaksi di Kabar Priangan terkait PSU itu, dan memang di sana disampaikan juga tentang beberapa pertanyaan yang menjadi bahan pertanyaan dari masyarakat umum gitu. Di sana Ketua KPU menjawab, nanti Baraya bisa langsung menonton saja karena memang cukup panjang durasinya. Di sana Baraya bisa tahu terkait rangkaian PSU yang dilakukan seperti apa, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait PSU ini seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini tentunya kalau dibilang rugi negara, tapi itu juga sudah menjadi kewajiban ya, karena ada prosedur yang harus dilaksanakan dengan adanya PSU gitu. Di sini juga dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya katanya juga dari informasi yang saya lihat di podcast Kabar Priangan, memang sudah berkoordinasi juga dengan KPU Provinsi, dengan KPU RI, termasuk dengan pihak-pihak terkait akan pelaksanaan PSU gitu. Nah, kita doakan Baraya mudah-mudahan dengan adanya PSU ini tentu menjadi hal yang jarang sekali ya, karena memang beberapa daerah sudah selesai, tapi Kabupaten Tasikmalaya jadi salah satu kabupaten yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang evaluasi juga mungkin ke depannya, dan tapi kita apresiasi karena dari pihak penyelenggara itu bersemangat ya untuk melakukan kegiatan PSU di hari yang sebetulnya meskipun weekend, itu di hari Sabtu kalau tidak salah PSU akan dilaksanakan itu, tapi kita doakan mudah-mudahan para penyelenggara ini bisa sehat ya dalam ketika nanti bertugas di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk mudah-mudahan hasil ketika nanti beres pelaksanaan PSU ini bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Artinya adalah bisa menciptakan pemimpin yang lahir dengan
harapan-harapan baru di wilayah Kabupaten Tasik khususnya. Dan mudah-mudahan kita doakan juga untuk Baraya yang nanti akan memilih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya khususnya, itu bisa memilih pasangan calon yang diyakini dalam hati itu akan memimpin wilayah Kabupaten Tasikmalaya ke arah yang lebih baik. Mungkin Baraya itu saja yang bisa disampaikan. Untuk informasi menarik lainnya nanti Baraya bisa pantengin kanal, portal, dan media sosial kita di YouTube Priangan TV dan kabarpriangan.com. Dan tentunya dalam hal ini informasi menarik lainnya akan kita sampaikan di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Saya Rosmenti pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.